Lapar gua. Iya. Lah ini aja video udah sampai sejam, udah kayak film. Bikin film ini. Ya. Silvis banget ya. Ya, bisa. Nih. Unit price itu apa tahu nggak? Unit price itu harga produknya. Harga produk. Kita mau tahu nih duit yang masuknya berapa. Kan customer bayar segini. Tapi duit yang masuk ke kita berapa? Kan udah dipotong segala-gala tuh. Kita mau tahu nih, makanya pay to bank yang masuk ke duit kita tuh berapa? Di VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ke nomor invoice. Koma ke dana, kita mau lihat dana. Oh salah, dananya juga belum di pivot. Nih, dananya kan banyak banget nih. Kayak gini kan? Ini kita puyeng kalau kayak gini cuy. Kita pivot juga kayak tadi. Ctrl A, pivot. Berarti yang di pivot itu ada invoice sama dana. Yang di pivot itu invoice tanpa NA sama dana. Oke. Pivot kayak tadi oke aja. Pindah lagi kan ke tempat baru. Yang kita butuhnya nomor order sama amount. Nah, ini duit yang masuk. Aduh, kok ini minus kenapa? Ulangnya. Copy. Kita lihat. Ini biar nggak ada rumusnya, jadi kita master value ya. Tadi kakak pencet apa setelah dari sini? Kan copy. Master value, Ctrl Alt V. Oh. Tuh. Nah, udah. Kita namain dulu nih, total dana. Pokoknya setelah hasil pivot itu selalu depannya total. Oke. Total dana. Oke. Nah, yang ini kita VLOOKUP sama dengan VLOOKUP sini, koma ke total dana. Nah, yang di row label 1, 2 ke bawahin. Totalnya nggak usah. Koma 2, koma 0. Tuh, berarti dari 115 kita cuma dapat 89.000. Nah, kita enter kayak gini. Tadi yang minus-minus tadi? Nggak usah, pokoknya kita nggak usah fokusin ke yang situ. Kita fokusin sama apa yang kita dapat aja di sini. Oke. Nih, di sum. Mau pakai rumus mau ngetik boleh, biasanya pakai sini aja lebih cepet. Terus tarik sini. Nah, kita nanti mau ngitung div-nya. Div-nya tuh apa? Diskonnya. Oh, diskon. Ya, different tuh div itu different sebenarnya. Berapa sih selisihnya? Ya kan di 115 dapatnya cuma 89, berapa selisihnya? Dikurang unit price dikurang pay to bank. Selisihnya 25.000. Itu sama biaya admin dan lain-lain gitu ya? Iya, tuh. Totalnya segini. Nah, coba kita gabung. 95, 55, 8, 10. 95, 55, 8, 10 harus sama. Oke. Oh iya. Ya. Kalau sama. Udah nih, udah dapat ya. Ini akan kita pakai. Udah ngerti belum? Mau nyoba nggak? Oh, coba. Mau nyoba dari pivot? Iya. Nih gua hapus ya. Iya. Nih gua hapus ya. Dah. Dana dulu deh di pivot. Oke. Biar ntar gampang. Dana dulu pivot. Insert. Enter aja. Yang dipakai dana, order number, paling atas order number, order no, nah sama amount. Copy dulu. Ctrl A, Ctrl A, Ctrl A dulu. Di blok dulu semuanya. Ini pergi dulu sana. Ctrl A. Copy, taruh sebelahnya. Paste value. Oh iya iya. Alt, Alt. Ctrl Alt V. Ctrl Alt. Value. Gedein. Sip. Ganti namanya total dana biar nggak bingung.
Kalau kok invoice tanpa NA. Nah langsung aja pivot tuh. Nah, yang kita butuhin order number, unit price. Blok dulu. Nah. Ya. Tulis sampingnya P2B gitu. Dia terus dulu. Apa? Ini makan dulu aja. P2B. Sama div. Loh, kok di total invoice bukan total dana? Enggak, total info bener. Bener? Ya, tadi di VLOOKUP ke dana. Total dana. Oh iya. WL. Tap. Enggak, yang ini aja, yang robek, yang row labelnya yang ini aja. Nah, Iya. koma dulu. Koma terus Ke total dana. Tas. ini ya. Nah. Save. Nah, tarik bawah pakai kontrol. Jangan sampai grand totalnya. Iya. Pencet Ctrl Shift ya? Ya. Ini row label kan ini kan grand totalnya ngikut kan. Pencet shift aja. Kan tadi kalau mau nyampe bawah kan shift CTRL. Terus kita mau nyampe sini doang kan. CTRL lepas naikin. Tuh. Koma 2,0. Koma. 2,0. Nah, di drag. Terus Sampingnya div-nya kurangin unit price kurang P2B. Kurang. Di drag lagi. Nah, palm dulu, jangan lupa yang bawahnya. ini ya? Yang ini P2B-nya, nah, disam. Antar aja. Nah, coba jumlahin sama nggak? Sama nggak? Sama. Nah, udah. Oh, berarti dibuat total dana dulu, Mm-mm. baru total invoice. Kalau udah gini, Udah, pas dulu dah. Minum dulu. Ngeliat ini, udah keisi ya, udah keisi, belum keisi. Nih ngisinya pakai data gue yang tadi. Cie, udah dimasukin tuh data scan. Kalau nggak diminta nggak dimasukin cuy. Nah kan tadi baru tanggal 3 kan kita ngerjain. Iya, bener. Ini apaan? 7 dan 8 digabung data scan-nya. Mabuk kali. Mateng. Double date. Data scan-nya digabung. 12 mana? 12. Oh, kalau minggu enggak? Enggak, libur. Oh iya, 4 aja nggak ada. Mana tadi Sylvie belajar? Sylvie. Oh iya. Nih. Apa yang punya aku lupa. Mau saya tahu. Nih, sales receipt. Biasanya aku copy dari yang WP aku sebelumnya ya, karena ini tuh nggak boleh dirubah nih. Dia dari si itunya. Dari si finance-nya. Nih kita copy di sales receipt juga ya. Nah, kita hapus, yang dihapus pokoknya nah, yang ditinggalin ini nih. Bill to ID sama discount. Nih ya, poin tinggalin 2 ini. Nah, kita mau ngisi ini. Kita mau isi sales receipt. Sales receipt itu apa gunanya? Sales receipt itu gunanya untuk masukin uang. Kalau invoice yang ini tadi untuk motong stok. Motong stok. Iya, ini yang ini nih, invoice tanpa NA ini untuk motong stok nih, motong-motongin, makanya ada kuantitinya. Nah, kalau sales receipt hanya uang aja. Nah, kita mau masukin nih AR invoice. AR invoice itu kita ini sales receipt ini isinya adalah yang ada di total invoice. Total invoice semua Ya. adanya. Nih, di sini.
Sini ya. Ini AR ini nomor invoice-nya. Jadi kita copy nomor invoice-nya. Nomor invoice itu nomor pesanan. Ya, betul. Ini kita copy dulu. Ulang. Apa sampai sini ngulangnya? Ya, kita ulang ya. Kita mau ngisi ini. Kita di total invoice. Copy. Ini kalau mau geser jangan pakai ini. Gue bilang makanya kalau bikin invoice nih, Ctrl Fn, pakai ini atas bawah atas bawah. Lu mau kemana? Ke kanan berarti ke bawah. Tuh, Pencet Ctrl Fn Fn. sama Buat ini. pindah sheet. Iya, buat pindah sheet. Terus ini harus di paste value. Tuh. Balikin lagi ke kiri. Kalau mau ke kiri berarti atas. Ctrl Fn. Tep 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 tep. Ya kan? Jadi nggak pakai mouse, cuy. Nah, pakainya pay to bank. Nih, kita mau ke saya lihat dulu. Nih, payment amount, kita mau ngisi payment amount. Payment amount itu isinya pay to bank. Payment amount sama dengan pay to bank. Ingatin. Udah ada kan sini? Payment amount sama dengan pay to bank. Nah, kita mau copy tapi jangan sampai totalnya ya. Ini discount amount. Berarti pakai yang div tadi, yang tadi discount. Nah, nih. Semua harus pakai Ctrl V value. Betul. Nah kan ini kan nggak ke bawah nih. Ini jangan lupa di copy. Copy aja sih. Shit. Terus copy aja. Kalau ini mah nggak usah paste value. Langsung. Kadang kan dari sini juga. Nah, payment date. Payment date ini tanggal invoice, berarti kita ambil dari dana sama dengan VLOOKUP lagi. Nomor invoice, koma, total dana, ke dana. Nih, ke sini. Kita butuh tanggalnya. Oh, ambilnya ke dana. Iya. Jadi ini payment date ini sama dengan tanggal duit masuk. Ambilnya di dana. Kan ini kayak gini nih, kita short datein dulu aja karena kan dia nggak ini kan tanggal harusnya ya, tapi ini nggak muncul tanggal kan, jadinya kan kayak number gitu. Langsung aja short date. Nah, drag tuh ada yang NA. Kenapa NA nih? Kita biasanya tuh dia nggak kebaca kayak tadi yang gue bilang. Diulang aja. Ini lagi NA nggak kebaca deh, liatin ya jangan sampai ada yang NA. Ya salah, sama dengan VLOOKUP koma koma 2,6. Yang lagi sama dengan VLOOKUP koma 2,6. Udah keisi semua. Nah kan tanggalnya berantakan nih. Harus diurutin dari tanggal yang paling kecil sampai tanggal yang paling gede. Jadi kita blok dulu semuanya. Short custom by payment date. Nah,
jadi urut tuh 2, 3, 4 ya kan, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan, 10 sampai diliatin 11, 12 tuh kayak gitu dah. Selesai nih. Ini adalah OP number. OP ini untuk kita masukin per tanggal ke accurate nih, jadi kita masukin nanti per tanggal kayak gini. Nah ini ada nomornya nih, nomornya lu belum masuk. Nomor apa? Nomornya tuh kita ini misalnya nih Anggi pakai terakhir nomor 1, 2, 3, 4, berarti nanti gue 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Gitu. Oke. Ya, tunggu ya. Ini yang sendiri ya, pakai apa? Langsung copy aja kan. Ini OP 08417 08417 08417 bener ya. Nah ini setiap tanggal beda nih, ini kan tanggal 2 ya, tanggal 2 sampai sini. Nah Oh, OP-nya beda. iya, tanggal 3 ganti jadi 18 tuh, tanggal 4 ganti jadi 19, jadi dia harus per tanggal. Makanya tadi gue bilang kan kita harus per tanggal nih masukin duitnya sampai tanggal 4. Tanggal 5 berarti 20, 26 berarti 21. Ini harus jeli, harus teliti, jangan sampai kita salah masukin nomor OP. 22 Pernah salah nggak? pernah lah, namanya manusia. Kalau salah gimana? Kalau salah ya entar ketahuan, entah nomor OP-nya udah dipakai orang atau biasanya nggak kebaca sih. Tapi kan Biar kita accurate ya? jadi ngedit ya, ribet. Tanggal 8 jadi 23. Ya kan? Sini 24. Ini 25. Tujuh. Berarti kita bikin nomornya dari 17 sampai 27 ya. Iya. 84 Iya sampai 27. 27-an. Nah, kayak gini. Tuh. Oh, Jadi nanti yang mau bikin OP bakal reply chat gue. Misalnya siapa Dilanjutin. nextnya, iya gitu. Oh, jadi nggak cuma satu doang OP-nya. Iya, kalau ini kan karena Minneapolis kan satu doang ya, cuma satu. Ya tergantung lo kebutuhannya berapa. Gitu. Kalau ini kan kita kan dari tanggal 1 sampai 12 tuh, makanya kita banyak kan dari 17 sampai 27 itu 10. Kalau itu berarti cuma satu tanggal. Yang mana? Ini. Iya. Tuh, seperti itu. Udah. Jadi, ini kita save. Jangan lupa sering-sering kontrol save, karena dulu gue pernah lagi belajar puyeng begini nggak ke save. Mati komputer laptopnya. Mati lobet pernah juga lagi ngerjain. Dah. Terus kita sekarang mau masuk ke dalam accurate-nya ya. Aku pindahin datanya dulu. Terus si scan-scanan ini kita nggak masukin. Masukin, tar dulu aja. Kan kalau data Oh. scan kan kita nggak masukin ke accurate. Jadi berarti kita bisa kerjain setelah kita ngimpor gitu. Oh, jadi tanggal scan-nya itu cuma buat di sini Iya, aja. kalau membuktikan bahwa barang itu udah jalan loh, udah ke-scan gitu. Oke. Udah ya. Ini data invoice ini kita mau ubah datanya menuju mau ngimpor. Ini kita baru proses mau ngimpor nih ya. Kita ke sini. Cari yang bacaannya invoice nih, Aca invoice.
Ini ubah dulu. Kalau gue biasanya gue ubahnya jangan gue ini deh. Kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sambil kenalan belajar ya, Mas. Untuk ini. Mas Anggit ini Terus, nah kalau aku biasanya nih aku nggak aku hapus. Biasanya aku save as aja. Jadi inget ya, kalau kita mau bikin ini jangan dihapus, save as aja. Jadi kita punya pegangan. Nih, save as. Jadi di tadi WP-nya ada di sini, kok nggak ada WP-nya? Tadi WP lu taruh mana ya? Nah, Tadi WP lu tadi taruh belum mana? Ya? disimpan. Ini disimpan kak. Tadi di sini kan ada ya? Kok Iya. nggak ada sih? Coba lihat dulu. Oh, udah tapi ini. Kalau yang kamu sendiri gimana? Sama saya kemarin di supply chain itu pembenaran cuma bilang di Shopee sama Tokopedia. Salah. Salah dokumen. Iya. Oh ada. Berarti kita naruhnya biasanya kalau aduh ada dua lagi. Apanya ada dua? Ini belajarnya. Oh. Kita belajar di musola aja kali. Di pantry mau di pantry. Beneran? Gerah tapi. Nih. Biasanya data ini mana sih tadi? Nih si Aca ini. Berarti gue harusnya nggak usah ini ya. Nih. Ada di sini. Oh iya. Nih di WP online, new WP online Lazada 2026 kan belum ada nih bulan Juli. Kita bikin dulu nih pas banget nih Juli. Tadi harusnya yang dibelajar terus. Jadi ini yang gue kerjain semua dari sini ya. Yang kemarin-kemarin yang gue kerjain ada di sini pokoknya. Ini kita ulang ya. Ini kita ambil nih. Tunggu ya. Kopi kita taruh yang ke Juli tadi. Bisa. Nah, kita edit dulu. Kok ada suara kucing ya tadi? Lu dengar kan? Lu dengar kan? Iya. Iya. Juli. Ini juga kita edit. Nanti ada nomor OP-nya nih. Tadi nomor OP kita nanti terlalu keder. Udah, ini invoice dulu. Nah, nih dia. Ini kan udah diedit ya. Jadi tanggalnya. Ya. Nah, ini sisain satu di paling atas. Nih, pokoknya nih atas ini jangan diotak-atik. Ini udah dari sananya. Terus ini, biasanya kalau gua hapus dari sini. Ada kan? Kelihatan kan? Dari nomor 2 sampai nomor 2 gua hapus nih. Dari sini. Dari nomor 2 ya. Dari nomor 2, dari nomor nomor 3. Dari nomor 3 sampai bawah gua hapus. Karena kan datanya mau kita isi yang baru. Sisain satu untuk apa? Untuk pegangan kita nih. Nih, pokoknya yang kita isi nanti kita bentar lo akan tahu yang kita isi. Nih. Invoice. Ini nomor invoice, nomor pesanan. Kita pakainya sini ya. Jadi, kalau kita mau bikin acak invoice
datanya ambil dari invoice tanpa NA Oke. ya, ingetin. Aca invoice, ambil datanya di invoice tanpa NA. Oke ya. Nomor invoice ambil. Copy, paste value. Masukin data ke sini harus paste value. Biar rumusnya semua hilang, nggak ke bawah. Tuh. Invoice ini, date ini, tanggal invoice-nya. Berarti yang ini.